Iya. Makasih, mau bayar uang kas nggak, Ma? Mereka menyerahkan tugas bukti fisik yang pertama, saya kumpulkan, saya koreksi. Nanti yang kita nggak bolak-balik ke sekolah, gantian. Ini kan saya ambil barunya ada bukti fisik. Terus yang kedua tidak bergerombol ke sini terus. Kalau kakak saya di Jakarta guru langsung dengan kegiatan belajar anak sekolah. Nah, pengennya saya sih anak tatap muka. Nah, terus karena udah kelamaan anaknya juga kan udah bosen gitu ya di rumah. Nah, terus cara pengajaran orang tua sama guru kan beda. Itunya cara apa namanya? Online. Nah, terus anaknya juga maksudnya menerima pelajaran tuh ke kitanya kurang ini juga. Kurang maksimal lah ininya ya. Nah, ada kitanya anaknya soalnya yang kita ngajarnya cuma satu, kalau sekolah kan rame tuh banyak muridnya, jadi dia ada semangat juga kalau di sekolah. Kalau di rumah kan karena saingan yang nggak ada, yang ada malas kan. Nah, terus gurunya caranya kan juga nggak maksimal seperti guru. Nah terus Selama berbulan-bulan ini Bu, ada perubahan gak sih cara kegiatan anaknya dalam belajar tuh, antusiasnya gitu mungkin? Ini banget malah merosot. Awal-awal sih enjoy aja dia ngerjainnya, semua tugas dikerjain, nggak pernah protes. Sebulan 2 bulan ini ya udah kesini-sininya udah protes, apalagi kalau udah suruh nulis. Nah, dia tuh paling anti deh. Nah, terus kalau dia udah ini banyak ininya deh, banyak iklannya kalau udah mau belajar gitu. Tapi ini kan masih pandemi Bu, kalau dari orang tua sendiri masih ada kekhawatiran gak sih kalau nantinya belajar tatap muka di sekolah? Khawatir sih ada, cuman kita kan kita ngikutin, kalau bisa tatap muka kita ngikutin protokol kesehatan. Nah, terus gimana ya? Ya setiap orang tuh pasti khawatir lah ininya, cuman kita kan lihat lingkungan sekolahnya gimana gitu. Kalau kiranya nyaman di sekolah, saya sih bersedia, maksudnya tatap muka gitu ya, suka ini bersedia ngasih apa namanya pernyataan gitu ya. Insya Allah sih kalau kita niat kita ini kan terus mengikuti protokol kesehatan, insya Allah kita yakin sama Allah aja gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi kenapa-kenapa. Kan itu pun kalau kita tatap muka kondisi anak kita juga dalam keadaan sehat, tidak ada flu, batuk apa. Nah, tapi kalau masih ada flu atau sejenisnya lah, ya tetap saya ragu. Ya, kalau dalam keadaan sehat sih insya Allah saya bisa gitu. Makasih ya Bu. Kalau dari pribadi sih, kalau anak-anak untuk masa COVID ini memang bagus, lebih baik di rumah untuk apa itu memutus penyebaran COVID. Tapi kalau dari anak-anak memang ada rasa bosen, jenuh di rumah itu. Mereka juga pinginnya sekolah sih, udah ada maksudnya masuk di sekolah diadakan. Tapi untuk ke depannya sih kalau memang COVID ini masih ada, ya lebih baik memang harus diputus. Ininya masih bagus di rumah. Tapi untuk pemerintah kalau memang kedepannya udah ada penurunan, bisa dicoba untuk tatap muka dengan protokol kesehatan gitu aja. Bu, sejauh ini belajar tatap muka dengan belajar online di rumah, apakah ada perbedaan dengan? Banyak perbedaan. Kebanyakan kalau online itu anak-anak jadi memang lebih banyak kurang mandiri. Mereka lebih seneng kayaknya langsung tatap muka dengan bu gurunya. Kalau di kendalanya kalau di rumah itu anak agak lagi malas-malesan, kurang masuk pelajarannya yang di ini. Jadi ya memang sedapatnya tugas dari bu guru mereka kerjakan gitu aja. Kalau dari orang tua pengennya gimana Bu? Tetap di rumah atau di tatap muka? Kalau dari orang tua? 50-50 kalau saya di rumah ya, kalau karena COVID ini masih terus lanjut kita ikutin sesuai pemerintah. Tapi kalau untuk tatap muka saya juga mengikuti aja. Jadi untuk tatap muka untuk keamanan sendirilah, karena masa COVID ini kan kita rentan juga untuk anak-anak, kasihan kalau itu.
dengan ibu. Kelas berapa Bu anaknya Bu? Ini berarti di rumah belajar sendiri nih Bu. Kalau untuk belajar dari rumah, jelas positifnya orang tua lebih dekat anak-anak ya. Karena selama ini biasanya orang tua juga kalau sudah anak di sekolah sudah gitu kan kelar. Tapi negatifnya juga ada. Yang pertama, saya tentu saja sebagai guru tidak bisa menilai karakter anak. Kalau pengetahuan, saya rasa zaman sekarang sudah ada media-media seperti HP dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk karakter jelas saya tidak dapat, karena apa, di situ kan tidak hanya penilaian pengetahuan, karakter juga jelas di situ ada keterampilan, proyek dan lain sebagainya. Di situ saya tidak bisa menilai, terutama untuk kelas 1-2. Kelas 1-2 itu kan biasanya itu kita fokusnya di membaca menulis, calistung lah ya. Tetapi kalau dengan pandemi ini untuk membaca ada beberapa anak yang tidak bisa membaca. Nah, itu sangat-sangat menyulitkan kami untuk bagaimana nih anak ini bisa membaca. Salah satunya solusi saya akhirnya mengambil, karena kita sekolahnya biasa bukan yang prasarananya memadai, akhirnya kami mengambil keputusan di setiap waktu silakan untuk video call dia membaca dengan artian saya menentukan halamannya, jadi kan saya tahu bacaan dia salah atau benar, dan dari situ juga saya akan mengetahui perkembangan membaca, menulis dan berhitungnya anak-anak itu. Bu, sejauh ini kalau ibu lihat dari orang tua sendiri, pengennya keluhannya pengen masuk. Kalau untuk saat-saat pertama jujur ketika pandemi mereka berpikir kesehatan lebih utama, ya kan? Karena memang pandemi awal itu sangat menakutkan gitu kan ya. Oh, lebih baik di rumah, tidak masalah. Kami akan mendampingi. Tetapi begitu berjalannya waktu, terus sudah ada perubahan, terus mereka merasa boring, mereka merasa kesulitan. Akhirnya mereka berpikir sampai kapan ini? Akhirnya mereka kemarin sering ke pertemuan seperti ini 2 minggu sekali. Ada buku penghubung juga di sini. Saya tahu di situ mereka ingin tatap muka. Ya itu tadi karena perkembangan anaknya juga lebih menurun ya. Karena mereka bosan, tentu saja anak-anak bosan. Jujur aja mereka bosannya karena kan pastinya walaupun katanya metodenya diajarkan di luar rumah, diajarkan dengan cara apapun, tapi tetap saja orang tua dengan anak biasanya cara mengajarnya berbeda, seperti itu. Ini untuk mengetahui peringkat anak mungkin Bu, siapa yang paling menonjol atau apa, ini bisa gak di pandemi ini atau bagaimana Bu? Kak, itu tadi kalau pengetahuan saya rasa semuanya bisa dinilai ya, karena kita tahu juga di situ orang tuanya yang lebih cerdas pun akan nilainya lebih tinggi gitu kan. Makanya dari itu saya tidak bisa untuk menentukan peringkat 1, 2, 3 sampai seterusnya. Saya rasa untuk selama pandemi ini nilainya rata-rata flat gitu kan. Karena jujur pendampingan orang tua lebih utama di sini. Jadi orang tuanya yang lebih menguasai maka anaknya akan lebih bisa mengerjakan tugas seperti itu. Jadi pengen dari guru gimana Bu? Tetap tatap muka juga Bu? Kalau untuk melihat situasi seperti ini kayaknya sudah mulai bisa tatap muka mungkin, cuma tetap protokol kesehatan. Artinya tetap di situ ada dari kami nanti, dari ibu-ibunya juga kesadaran kesehatan itu penting gitu. Dan mungkin juga kalau untuk jaga jarak tetap ya mungkin 50% ya misalkan diatur waktunya. Kayak saya rasa penting untuk tatap muka. Langsung lockdown, langsung WiFi ya. Oh ya, udah dari kantor.